berdoa dulu ya. Ibu minta email untuk pimpin kita doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikau kami puji kini dan sekarang sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk email yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Alexandro Marlino Bota. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Sakitnya sejak kapan dia? Kemarin ada tidak? Tidak. Kalau belum berobat, disuruh berobat. Supaya sembuh, besok bisa berobat. Baik, hari ini kita melanjutkan materi kita ya. Kita masih ada yang sama, yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD yang 4.4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan saintifik dan dipadukan dengan metode diskusi. Jadi kita berdiskusi. Tujuannya apa hari ini? Yaitu kalian bisa menjelaskan cara menggambar grafik persamaan garis lurus serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual dari persamaan garis lurus itu secara tepat. Hari ini khusus kita belajar tentang menggambar grafik garis lurus. Sebelum kita masuk ke materi menggambar grafik garis lurus, kalian tentu masih ingat ini? Masih. Ini gambar apa di papan ini? Sumbu I, senatan. Sumbu Y. Email. Apalagi selain sumbu I, sumbu Y. Ran. Apalagi Rian. Titik potong. Ada titik potong. Sehingga kalian perhatikan di situ ada titik-titik potong. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Oke, sekarang coba titik A, titik potong dari titik A. Febri, titik A 2,2, benar? Benar. Nia, titik C. Titik C. Min 3,3. Benar? Salah. Siapa lagi yang mau sebut titik B? Putri? Min 3,3. Min 3,3. Oke. Yang berikut. Titik D. Silakan angkat tangan. 1,4. Titik D 1,4. Bisa ingat semua materi ini karena ini masih punya hubungan dengan menggambar grafik. Jadi sebelum kita menggambar grafik garis lurus, yang pertama itu kita harus menentukan titik potongnya dulu. Kalau titik potongnya sudah benar, kita sudah bisa menentukan titik potong, berarti kita bisa menggambar grafik. Kalau sudah menggambar grafik, kita tinggal menghubungkan titik-titik potong tersebut.
menghubungkan titik-titik potong. Ingat, kalau namanya persamaan garis lurus, maka grafiknya itu akan berbentuk garis lurus. Oke, kita lanjut. Masih semangat? Hingga kita lanjut. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Oke, silakan bentuk kelompok. Kalian berdiskusi nanti. Ibu bagikan LKPD ya. Ibu bagi LKPD diselesaikan di dalam kelompok. Setelah itu kalau sudah selesai setiap kelompok masing-masing wajib mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lihat di sini. Sudah ada gambar apa di sana? Ada gambar. Sopir yang sedang mengisi bensin bahan bakar. Oke, sekarang lihat apa yang muncul di dalam benak kamu. Silakan bertanya atau kalian lihat apa di situ, mereka buat apa, silakan. Mary, Ibu, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan di sana? Yang sopir dengan yang petugas pengisi bahan bakar itu sedang berbuat apa di situ? Apalagi Excel? Siapa yang mengisi bensin itu? Siapa yang mengisi bahan bakarnya? Rian, ayo. Saja yang ada dalam gambar ini. Siapa saja yang ada dalam gambar tersebut. Nah, gambar ini berhubungan dengan masalah yang akan kita selesaikan di LKPD nanti. Ini masalahnya. Baik, perhatikan di LKPD itu ditulis identitas kelompoknya. Identitas kelompoknya ditulis, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Lalu ditulis nama anggota kelompoknya. Ya. Selain itu, Ibu akan bagikan bahan ajarnya. Untuk lebih memperjelas kalian menyelesaikan soal, Ibu bagikan bahan ajar. Silakan dibaca dulu bahan ajarnya ya. Dalam bahan ajar itu sudah ada contoh soal. Pelajari baik-baik bahan ajarnya. Setelah itu baru selesaikan LKPD-nya. Silakan dibaca bahan ajarnya. Langsung berdiskusi ya. Bagi tugas supaya cepat untuk menyelesaikan lagi. 2 orang selesaikan nomor 1, 2 orang selesaikan nomor 2. Nanti yang ditulis satu ya, yang sudah ini, tapi nanti dikumpulkan ini yang ada ditulis sama kelompoknya. Ditulis yang rapi karena nanti di
Nanti kan? Nah, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai semua ya? Sudah. Sekarang bersiap-siap wakil dari setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi untuk membantu, jadi ibu kasih kesempatan satu kelompok dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kelompok yang lain menanggapi. Misalnya ada yang masih bingung, ada yang mau bertanya, silakan. Oke, ibu kasih kesempatan kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompoknya Putri ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, gambar grafik dari permasalahan garis lurus 3x tambah 4y sama dengan min 12. Pertanyaannya, titik potong dengan sumbu x, maka cara kerjanya adalah 3x tambah 4y sama dengan min 12. Jadi 3x sama dengan min 12 kali 3. Sekarang di grafiknya mungkin dibaca toh? Oke, nanti 2 orang dari kelompoknya silakan menempelkan hasil gambarnya tadi di papan. Putri, Oke, yang lain silakan memperhatikan hasilnya. Jika ada yang mau bertanya, silakan, atau melengkapi jawabannya silakan dari kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Perhatikan baik-baik gambarnya. Bisa dilihat ya? Angkanya mungkin tidak terlalu jelas, tapi lihat di gambar grafiknya. Dari kelompok 1, kalau sudah selesai mempresentasikan, silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok yang lain silakan menanggapi bagaimana hasil jawaban dari kelompok 1 tadi. Silakan. Dari kelompok 2, silakan. Bagaimana tadi? Silakan. Oke, dari kelompok 2. Merlin, silakan. Saya akan melengkapi jawaban dari kelompok 1. Oke, yang di kelompok 1 bisa dengar dari Merlin melengkapi hasil diskusinya. Nomor 1, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus 3x tambah 4y sama dengan min 12. Penyelesaian. Titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. 3x tambah 4y sama dengan min 12. 3x tambah 4 dalam kurung 0 sama min 2 sama dengan min 12 sama dengan min 12. 3x sama dengan min 12. X sama dengan min 12 bagi 3. X sama dengan min 4. Jadi titik potongnya adalah min 4,0. Oke, terima kasih Merlin. Belum, masih ini, Merlin masih melengkapi lagi. 2. Titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0. 3x tambah 4y sama dengan min 12. 3 dalam kurung 0 tambah 4y sama dengan min 12.
4Y sama dengan min 12. Y min 12 bagi 4. Y sama dengan min 3. Jadi titik potong sumbu Y sama dengan 0, min 3. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mary. Kelompok 2 hanya melengkapi. Tadi mungkin ada kekeliruan dari kelompok 1, 12 dibagi dengan ini pada. Tapi sudah dilengkapi. Bagaimana kelompok 2 bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana kelompok selain kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4? Ada yang mau melengkapi atau ada pertanyaan? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah pas. Kelompok 4? Oke, jadi nomor 4 tidak ada masalah lagi. Dilengkapi sekarang. Kita lanjut ke kelompok 2. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2. Pak Ardi adalah seorang sopir bemo. Kapasitas bahan bakar bemo yang dikendarainya adalah 42 liter. Pak Ardi telah mengisi tangki bahan bakar bemo tersebut hingga penuh untuk bekerja hari ini. Setiap menempuh jarak 12 km dan menghabiskan bensin 1 liter. Pertanyaan A. Buatlah sebuah persamaan sehingga dapat mengetahui kondisi bahan bakar terhadap garis tempuh. B. Gambarlah grafik hubungan antara jarak dan bahan bakar. Tuliskan langkah-langkahnya. C. Setelah menempuh perjalanan berapa kilometer, bemo tersebut kehabisan bahan bakar. Penyelesaian. Jadi jarak maksimal yang bisa ditempuh sampai bemo kehabisan bahan bakar adalah 504 km. Sekian dan terima kasih. Belum selesai ya ditempel gambar grafiknya karena ada grafiknya toh? Ya. Silakan ditempel. Ditempel ya. Oke, silakan. Kelompok dua tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang lain memberikan pertanyaan atau menanggapi atau melengkapi. Oh, menurut kami punya hasilnya seperti ini. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Baik, dari kelompok 3 silakan. Dari kelompok 2 tolong menjelaskan di nomor 2 bagian 1 jelaskan kenapa. Oh baik, kelompok 2, kelompok 3 tadi teman-teman belum paham itu bagian 1 tadi, mereka belum paham betul, tolong dijelaskan ulang. Oke, Erin, silakan. Bagian 1. Capek itu masih belum capek itu. Baik, dengar silakan. Jangan bukan kelompok 2 ya, kelompok lain silakan menarik. Baik. Menentukan persamaan garis dapat mengetahui kondisi bahan bakar terhadap jarak tempuh. Membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara jarak dan bahan bakar. Bahan bakar dalam kurung liter. Jarak kilometer. 1 liter sama dengan jarak 12 km. 2 liter sama dengan jarak 24 km. 3 liter sama dengan jarak 36 km. 4 liter sama dengan jarak
48 kilometer. 42 liter sama dengan jarak 504 kilometer. Bagaimana kelompok 2 sudah dijelaskan tadi bahwa 1 liter dia bisa menempuh jarak 12 km. Tapi kalau dia 2 liter dia bisa menempuh jarak 24 km. Maka kalau 3 liter dia bisa menempuh jarak 36 km. Bagaimana kelompok 2? Oke, sudah bisa diterima. Masih ada lagi? Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 2, tolong jelaskan yang B tentang cara membuat grafik. Oh, menggambar grafik. Mereka masih bingung menggambar grafik. Bagaimana caranya sampai kita dapat grafik seperti di papan tulis itu? B. Membuat grafik. Langkah-langkah membuat grafik. 1. Membuat tabel yang menunjukkan hubungan antara jarak dan bahan bakar. Sudah ada di bagian atas. 2. Menentukan titik-titik koordinatnya. Misalnya B sama dengan banyaknya bahan bakar dalam kurung liter. C sama dengan jarak yang ditempuh kilometer. Maka dari tabel tersebut diperoleh titik-titik koordinat adalah sebagai berikut: 1,12, 2,24, 3,36, 4,48, 42,504. Teman-teman sudah selesai penjelasan kelompok 2? Terima kasih Amelie. Oke, nomor kelompok 4 bisa menerima? Bisa. Bisa paham? Bisa. Oke. Jadi sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik. Terima kasih karena kalian sudah berdiskusi, sudah menemukan. Nanti setelah ini dikumpulkan LKPD-nya, dikumpulkan LKPD bersama gambar grafiknya dulu. Tadi kita sudah berdiskusi bagaimana menentukan sampai dengan membuat grafik persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus itu persamaan bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C. Jadi dari LKPD dari 2 soal bisa disimpulkan bahwa untuk menggambar grafik garis lurus berarti yang pertama kita harus menentukan minimal 2 titik koordinat. Setelah menentukan 2 titik koordinat, kita meletakkan titik-titik koordinat pada diagram kartesius. Sebelumnya itu ibu tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada yang mau beri komentar? Silakan. Ada yang mau tanya. Bagaimana dengan materi kita hari ini, dengan model pembelajaran kita hari ini tadi PBL kita disajikan masalah dulu. Kalian sendiri menemukan tak? Iya. Bagaimana? Terus bagaimana dengan materi diskusi kita hari ini? Materi kita hari ini bagaimana? Apakah cocok dengan model yang ibu buat tadi, dengan model PBL? Cocok tidak? Silakan. Nanti di sini ada soal, nanti langsung tinggal ditulis nama, langsung diselesaikan di lembaran ini ya. Tidak bisa ambil kertas lain lagi. Oke, kembali ke tempat tadi masing-masing. Duduk yang lurus, kembali ke ini.
Oke, sebelum itu perhatikan ini penyelesaian untuk soal nomor 2 tadi. Masalah yang kita selesaikan seperti ini. Jadi bahan bakar kalau 1 liter dia menempuh jarak 12. Jadi kalau dia naik 2 liter dia di sini 24. Jadi di sini 24. Kalau 3 liter berarti 36, 4 liter dalam jarak 28 km. Berarti kalau sampai dia kehabisan bahan bakar, dia sampai pada jarak yang ke 504 km. Dengan menghabiskan 42 liter bensin. Jadi kalau Pak Ardi isi 42 liter saja, berarti hanya menempuh jarak sampai dengan 504 km. Materi kali berikut, pertemuan berikutnya kita masih di KD yang sama, tentang kesamaan garis lurus. Hanya kita berpindah topik ke menentukan gradien. Tugasnya itu nanti diambil di bahan ajar, nanti diselesaikan dikumpul pada pertemuan. Bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang bingung? Silakan. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Kita kembali ke rumah. Sebelumnya ikut kita berdoa. Oke, Ibu minta 1 orang lagi untuk mengisi doa. Teman-teman semuanya, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran kami tadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing kami, menyertai kami sampai dengan saat ini. Sekarang kami mau istirahat, kami memohon Tuhan lindungilah kami dalam istirahat dan dimanapun kami berada. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat